Di masa sekarang ini, alih fungsi lahan pertanian terjadi begitu masif. Kondisi ini tentu saja membuat luas lahan pertanian semakin lama semakin berkurang seiring bertambahnya jumlah penduduk serta kesadaran masyarakat akan pentingnya pemenuhan gizi. Permintaan akan kebutuhan pangan seperti bahan sayuran tidak dapat dipungkiri semakin lama semakin meningkat. Secara bisnis, tentu saja ini membuka peluang bagi usaha produksi dan penyediaan bahan kebutuhan hidup, terutama komoditi sayuran. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tanaman yang cepat menghasilkan uang karena hanya beberapa hari setelah tanam sudah bisa panen. Sekali tanam dapat panen berkali-kali, perawatan mudah, dan memiliki prospek bisnis yang cukup menjanjikan. Tanaman yang cepat menghasilkan uang, cepat panen, panen berkali-kali, perawatan mudah, dan memiliki prospek bisnis yang cukup menjanjikan. Yang pertama adalah 1. Usaha tani timun. Tanaman timun merupakan tanaman sayuran merambat yang menghasilkan buah. Tanaman ini menghasilkan buah yang memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi. Di Indonesia, timun biasanya dijadikan lalapan, bahan minuman sayuran, dan bahan baku asinan. Peluang usaha budidaya timun bisa dibilang menjanjikan karena cara budidayanya yang mudah dan masa tanamnya yang cepat. Wajar saja jika tanaman timun termasuk tanaman yang cepat menghasilkan uang, karena hanya dalam 35 hari setelah tanam tanaman ini sudah mulai berbunga dan menghasilkan buah. Rata-rata setelah 40 hari dari masa tanam tanaman timun sudah mulai bisa dipanen. Panen umumnya dilakukan setiap hari selama 1–1,5 bulan. Artinya dengan hanya sekali tanam, potensi panen dapat dilakukan selama 30–45 kali petik sesuai perawatan. Berdasarkan pengalaman seorang petani, produksi timun per musim tanam mencapai 52,5 ti per hektar. 2. Usaha tani gambas atau oyong. Tanaman gambas atau oyong merupakan tanaman sayuran buah yang merambat, sehingga dalam budidayanya diperlukan lancaran. Gambas atau oyong memiliki buah yang panjang berwarna hijau, di mana kulitnya agak kasar, dan umumnya dipanen saat buahnya masih muda, untuk dimanfaatkan sebagai sayur. Tanaman gambas atau oyong mulai dipanen saat usia mencapai 40 hari setelah masa tanam. Kelebihan usaha tani gambas adalah dengan sekali tanam, panen dapat dilakukan hingga usia 70 hari setelah tanam, atau sebanyak 30 kali petik, dengan interval panen setiap 4 hari sekali. Dilansir dari laman pertanian bahwa produktivitas usaha tani gambas atau oyong per musim tanam rata-rata sebesar 8–12 ton per hektar. 3. Usaha tani kacang panjang. Kacang panjang merupakan salah satu tanaman kacang-kacangan, sumber vitamin dan mineral. Kandungan tersebut berfungsi sebagai pengatur metabolisme, meningkatkan kecerdasan dan ketahanan tubuh, serta memperlancar proses pencernaan karena kandungan seratnya yang tinggi. Kelebihan usaha pertanian kacang panjang salah satunya karena dalam waktu 30 hari, tanaman ini sudah mulai berbunga dan rata-rata setelah 45 hari sudah mulai panen. Untuk satu kali masa tanam, kacang panjang dapat dipanen selama 15–20 kali petik sesuai perawatan dan kondisi tanaman dengan interval panen setiap 2 atau 3 hari sekali. Dikutip dari laman pertanian go.id, produktivitas pertanian kacang panjang dalam satu musim tanam mencapai 9 ti per hektar, dengan rata-rata harga per kilogram di pasaran sekitar Rp10.000. 4. Usaha tani buncis. Tanaman buncis termasuk jenis tanaman kacang-kacangan yang masuk dalam kategori tanaman sayuran buah. Berdasarkan pola pertumbuhannya, tanaman buncis dapat dibedakan menjadi 2 tipe, yaitu tipe merambat atau indeterminat dan tipe tegak atau determinat. Kultivar merambat memiliki percabangan dan jumlah buku bunga yang lebih banyak sehingga mempunyai potensi hasil yang lebih besar. Tipe buncis rambat panjangnya dapat mencapai 3 meter dan mudah rebah, sehingga memerlukan lanjaran agar dapat tumbuh dengan baik. Tanaman buncis mulai berbunga pada usia 40 hari setelah tanam. Sedangkan masa panen dapat dilakukan setelah umur 45 hari setelah tanam.
Pemanenan dapat dilakukan selama 30 hari dengan interval panen setiap 3 hari sekali. Dikutip dari laman umk.id, rata-rata produktivitas buncis dalam satu musim tanam adalah sebesar 10 T per hektar, dengan asumsi harga per kilogram sebesar Rp5.000. Yang kelima, usaha tani pare. Tanaman pare atau paria termasuk dalam tanaman arbel. Tanaman ini tumbuh secara menjalar dengan bentuk daun menjari. Buah pare memiliki tekstur permukaan bergelombang dengan ciri khas rasanya yang pahit. Tanaman pare termasuk tanaman yang mudah dibudidayakan dan tidak tergantung musim. Tanaman pare mulai berbunga pada usia 30 hari setelah tanam. Panen buah pare pertama bisa dilakukan pada saat tanaman berumur 40-50 hari setelah tanam. Proses panen dapat dilakukan 10-15 kali dengan interval panen setiap 2-4 hari sekali. Dikutip dari laman tribunnews.com, rata-rata produksi pare sekitar 20 T per hektar. Jika harga di pasaran sekitar Rp3.000 per kilogram. Itulah komoditi sayuran yang cepat menghasilkan uang, perawatan mudah, dan memiliki prospek bisnis yang cukup menjanjikan. Sebelum memutuskan usaha apa yang akan dipilih, sebaiknya lakukan studi kelayakannya terlebih dahulu. Baik dari sisi budidaya, pasca panen, hingga potensi pasarnya. Karena setiap daerah tentu memiliki karakteristik yang bisa saja berbeda. Untuk itu, kenali lingkunganmu dan petakan potensi serta peluang yang bisa menjadi pilihan usahamu. Jangan lupa dukung kami dengan cara like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kamu tidak ketinggalan video menarik selanjutnya. Akhir kata, semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf jika terdapat kekurangan. Kita bertemu lagi di episode berikutnya. Salam sukses dan sampai jumpa.